Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, marilah kita belajar bersama-sama yang pada hakikatnya setiap saat, setiap waktu kita wajib belajar. Bersama saya, Risto Sutanto, pengajar dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada malam hari ini, saya akan mengangkat tema pada kompetensi 3.10, yaitu menyusun perencanaan produksi massal. Sebelum kita memasuki pembelajaran lebih mendalam, terlebih dahulu teman-teman semuanya wajib menyiapkan beberapa alat ataupun fasilitas sebagai pendukung dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah alat tulis. Karena apa? Alat tulis itu penting ketika kita melakukan ataupun mengikuti pembelajaran ataupun pelatihan. Apa yang kita tulis itu akan kita selalu ingat ketika kita belajar tentang sesuatu hal. Itu penting ya. Makanya sebelum kita memulai, siapkan dulu peralatannya. Oke. Yang kedua, tonton terus di video ini sampai akhir karena masih pastinya ada banyak hal yang dapat kita petik jika kita mengikuti pembahasan sampai akhir. Dan di ujung pembahasannya nanti tentunya saya akan memberikan evaluasi atau feedback tentang pembelajaran yang kita lakukan pada malam hari ini. Oke? Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan satu hal yang penting untuk Anda semuanya, untuk teman-teman semuanya ya. Ketika melihat fenomena yang terjadi pada dekade belakangan ini, mari kita pahami terlebih dahulu daripada proses yang akan kita lakukan. Anda tahu, yang namanya pendidikan ataupun sekolah, keilmuan yang akan diberikan itu konsepnya begini. Peserta didik ataupun siswa di dalam lingkungan sekolah itu akan diberi ilmu, akan diberi pendidikan. Setelah diberi pendidikan ataupun diberi ilmu, maka akan dipraktekkan. Nah, setelah dipraktekkan, maka hasil akhirnya Anda akan dapat pengalaman. Apabila kita balik konsep itu, kalau kita contohkan, seseorang yang tidak sekolah, tetapi dia berhasil dalam sisi material atau finansial. Apa konsep yang diterapkan oleh sistem itu? Jadi mereka itu bekerja dulu. Nah, setelah bekerja mereka akan dapat ilmu. Nah, setelah dapat ilmu, maka ilmu tersebut akan dijadikan sebuah pengalaman. Makanya di sini ada sebuah pembeda, di mana apakah pertanyaannya orang yang sekolah dengan orang yang tidak menempuh pendidikan itu lebih suksesnya duluan yang mana? Menurut Anda bagaimana? Tentunya menurut Alkisah, harusnya Anda yang sekolah yang lebih duluan sukses. Tetapi kenyataan di lapangan itu kadang terjadi kebalik. Tapi tidak sedikit juga orang yang sekolah banyak yang sukses. Yes, sukses sedini mungkin. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita diajarkan ilmu dulu, maka lalu dipraktekkan, kemudian kita dapat pengalaman. Dan ketika kita bekerja dulu, dapat ilmu, dan lalu mendapat pengalaman, kira-kiranya Anda mau milih yang mana? Pilihan ada di Anda semua atau di teman-teman semuanya. Ya, mari kita telusuri lebih dalam daripada pemahaman yang tadi.